Halo, perkenalkan nama aku Rati, aku dari UPBJJ Palangkaraya. Hari ini aku akan presentasi untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Pancasila dengan judul Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup. Mulai dari penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Indonesia, yang dimana sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun, ternyata pengalaman atau penerapan nilai Pancasila sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dan dari masa ke masa. Kemudian ada dinamika Pancasila. Penerapan Pancasila mengalami dinamika dari masa ke masa. Salah satu faktor penyebab dinamika penerapan Pancasila adalah adanya perubahan kebijakan pemerintahan tiap-tiap periode. Penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan berlangsung pada tahun 1945 hingga 1959. Sejak saat itu, Pancasila sudah dijadikan falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Maka, pada saat itu pula warga Indonesia sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan menjadi bangsa yang mandiri. Artinya, warga Indonesia ingin menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa adanya campur tangan dari penjajah dan terlepas dari bentuk ancaman apapun, baik dari dalam maupun luar negeri. Kita mulai dari masa awal kemerdekaan, yaitu dari 1945 sampai 1959. Dalam penerapan Pancasila di awal kemerdekaan ditemui banyak permasalahan, diantaranya pemberontakan PKI Partai Komunis Indonesia di Madiun pada 18 September 1948 dengan tujuan utamanya untuk mendirikan negara Soviet dengan ideologi komunis. Kemudian yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini bertujuan untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negaranya. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan ini bertujuan untuk mendirikan negara sendiri. Lalu yang keempat adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI atau Perjuangan Rakyat Permesta sebagai bentuk gerakan protes ke pemerintah pusat. Selanjutnya adalah masa Republik Indonesia Serikat atau RIS dari 1949 sampai 1950. Dalam penerapan Pancasila pada masa RIS, Pancasila tidak secara eksplisit tercantum dalam konstitusi RIS. Meskipun nilai-nilainya tetap diakui dan dijalankan di tiap negara bagian, sistem pemerintahan menjadi federal, berbeda dengan sistem presidensial sebelumnya. Kemudian beralih ke masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1966. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terjadi pada 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, pada masa ini, bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Maka dari itu, dalam penerapannya masih diperlukan proses adaptasi. Pada masa ini, Dekret Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945 dan menegaskan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dipahami sebagai ideologi terbuka yang berfungsi sebagai sarana pemersatu, salah satunya melalui konsep Nasakom. Sebagian masyarakat ada yang merasa setuju dan sebagian lagi merasa keberatan. Namun, dalam penerapannya ditemui beberapa tindakan penyimpangan Pancasila. Salah satunya ialah pemberontakan PKI yang dilakukan oleh DN Aidit pada 30 September 1965. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis. Selanjutnya adalah masa Orde Baru dari 1966 sampai 1998. Sementara pada masa Orde Baru dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan menjadi presiden. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto berusaha untuk memulihkan kembali beberapa kekacauan yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Upaya pemulihan kembali ini ditandai dengan dibuatnya Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun, diadakannya pemilu, pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta pemerataan pembangunan. Tentu upaya pemulihan Soeharto ini mengacu pada nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya, pemerataan pembangunan ini bisa dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pemerintahan Soeharto juga ditemui beberapa masalah seperti kasus KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, hak berpendapat juga dibatasi dan adanya dui fungsi ABRI.
Terakhir adalah masa reformasi dari 1998 sampai sekarang. Masa reformasi dimulai saat Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya, B.J. Habibie berusaha untuk memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum dan lain-lain. Mulai pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus digunakan hingga saat ini. Tidak hanya itu, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya juga berkurang. Maka bisa ditarik kesimpulan jika penerapan Pancasila dari masa ke masa selalu mengalami permasalahan atau kendala. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pemerintahan maupun masyarakat, serta bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain, agar bisa diamalkan dan diterapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari presentasi dan penjelasan dari saya. Untuk kesalahan pengucapan dan perkataan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.